Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama akan mendengarkan renungan harian Resat GKI Puruk Cahu bersama dengan saya Pendeta Yulistri. Kita mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-16 sampai ayat 22. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu boleh ada, sehingga pada pagi hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk boleh menjalani kehidupan kami, memulai hari kami di dalam pertolongan-Mu. Kami ingin bersama-sama melangkah di dalam tuntunan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu yang menjadi suluh pelita bagi jalan dan langkah hidup kami. Ya Tuhan, inilah diri kami siap untuk menerima dan mendengar firman-Mu dengan baik. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan dengan judul Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi kekayaan firman Tuhan itu tetap tinggal diam dalam hidup kita. Amin. Jemaat Tuhan, Shalom. Jika diberikan sebuah pertanyaan kepada kita, apa harta yang berharga dalam hidupmu? Tentu jawaban setiap orang berbeda. Ada yang mungkin menjawab bahwa harta berharga dalam hidup adalah keluarga, atau mungkin juga ada yang menjawab bahwa harta yang berharga dalam kehidupan adalah materi yang ada. Dan mungkin ada banyak jawaban-jawaban yang lainnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Yesus Kristus, mempunyai harta dan kekayaan yang melimpah, itu bisa dibilang menjadi keinginan setiap orang. Itulah sebabnya standar kesuksesan seseorang itu selalu dinilai dengan ketika seseorang mempunyai banyak, contohnya mobil, rumah, tanah, dan yang lainnya, maka ia dikatakan sebagai orang yang kaya, orang yang berkecukupan,
orang yang melimpah harta bendanya. Jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, betulkah harta dan kekayaan yang ada dalam kehidupan kita itu menjadi sebuah standar kesuksesan dan kebahagiaan hidup? Itu pertanyaannya. Apakah hanya dengan mempunyai harta benda yang berharga, kekayaan yang ada dalam hidup kita, maka kita tidak merasakan hidup yang berkekurangan? Pertanyaan-pertanyaan itu saya bawa kita untuk mencoba menemukan jawabannya dengan melihat kepada nas firman Tuhan bagi kita saat ini. Ketika ada seorang muda yang datang kepada Yesus bertanya tentang perbuatan baik apakah yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, pertanyaan tentang kehidupan yang kekal. Orang muda ini adalah seseorang yang kaya dikatakan. Ia adalah orang muda yang memiliki harta dan benda yang berkecukupan. Dikatakan demikian dalam nas kita. Tetapi pertanyaannya, mengapa ia datang kepada Yesus bertanya tentang kehidupan yang kekal, bertanya tentang harta abadi itu kepada Yesus? Boleh kita tafsirkan bahwa sepertinya orang muda, anak muda yang kaya ini, ia adalah orang yang masih merasakan ada kekurangan dalam hidupnya. Walaupun secara materi, harta, benda, ia kaya. Ia mempunyai segalanya dalam hidupnya. Itulah sebabnya mengapa ia bertanya kepada Yesus tentang hidup yang kekal, tentang surga, tentang bagaimana supaya memperoleh hidup yang kekal itu. Jemaat Tuhan, Yesus mengatakan, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Yesus menegaskan, jikalau engkau ingin mendapatkan kehidupan itu, maka turutilah segala perintah Allah. Orang muda itu bertanya, perintah yang mana? Lalu kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 10 perintah hukum Taurat, perintah yang ada dalam hukum Taurat, itu yang harus dilakukan, kata Yesus kepada orang muda tersebut. Lalu orang muda itu mengatakan, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Dengan percaya dirinya, orang muda ini menjawab bahwa semua perintah itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Lalu apa kata Yesus kepadanya? Jikalau engkau hendak sempurna. Artinya jawaban Yesus ini ingin menegaskan kembali kepada orang muda itu bahwa benar,
ia hidup menuruti hukum Taurat, melaksanakan perintah Allah dalam kehidupannya. Tetapi masih ada yang kurang, ternyata belum sempurna. Karena memang sejatinya tidak ada orang, tidak ada manusia yang dapat dengan sempurna melakukan, menuruti perintah Allah dalam kehidupannya. Itulah Yesus selalu mengatakan, jikalau engkau hendak sempurna, kata Yesus. Artinya, kalau engkau hendak melakukan yang sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa yang dilakukan oleh orang muda yang mengatakan bahwa ia sudah melakukan perintah Allah dalam hidupnya, ia menuruti hukum Taurat, menjalankan hukum Taurat itu dalam hidupnya. Tapi kata Yesus, itu belum sempurna. Jikalau engkau hendak sempurna, maka yang harus engkau lakukan adalah yang pertama. Yesus menegaskan, jualah segala milikmu. Jualah apa yang kau miliki, harta benda yang kau miliki itu, dan hasilnya engkau berikan kepada orang-orang miskin. Bagikanlah itu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, kata Yesus. Maka yang kedua dikatakan, datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu yang harus dilakukan, kata Yesus, jikalau engkau hendak sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan, benarlah ungkapan yang mengatakan bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang lebih kaya, tapi tentang siapa yang lebih bermanfaat untuk sesama. Penegasan Yesus yang mengatakan kepada orang muda dalam nas kita saat ini bahwa biarlah harta, kekayaan yang ia miliki itu ia jual. Ia menjual harta miliknya itu, lalu hasilnya diberikan kepada orang-orang miskin. Ia harus menyatakan hidupnya dengan memberi dari kekayaan yang dimilikinya. Sehingga dengan demikian itu akan menjadikannya memperoleh dan melakukan yang sempurna dalam kehidupan. Dan setelah ia melakukan itu, yang kedua dikatakan bahwa datanglah kepada Yesus dan ikutlah Yesus. Artinya bahwa Yesus mengingatkan kembali setiap orang yang memberikan hidupnya bagi orang lain, setiap orang yang melalui harta dan kekayaan yang dimilikinya, ia bisa berbagi kepada sesama dan siap untuk mengikut Yesus dalam hidupnya, maka ia akan beroleh hidup yang kekal itu di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita dalam kehidupan kita setiap hari? Sudahkah hidup kita menjadi berarti bagi sesama? Sudahkah harta, benda, kekayaan yang ada, yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, kita jadikan sebagai sarana, alat untuk menjadi berkat bagi sesama? Sudahkah hidup kita serahkan sepenuhnya, bergantung hanya kepada Tuhan Yesus, mengikut Yesus sungguh-sungguh dalam kehidupan, tidak lagi fokus
pada apa yang ada dalam dunia, tapi kita fokus pada apa yang disediakan oleh Tuhan dalam hidup kita, yaitu kehidupan yang kekal. Kita tidak lagi mengarahkan dan menggantungkan hidup kita dan menjadikan hal-hal duniawi ini sebagai harta yang berharga dalam kehidupan kita, tapi kita menjadikan Yesus sebagai harta yang berharga di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadilah murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan yang setia mengikut Dia dan bersedia untuk tekun dalam hari-hari kehidupan yang dijalani di dalam dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan sudah diperdengarkan bagi kami. Kami percaya ini akan terus membawa kami untuk semakin tekun, sungguh-sungguh menjalani kehidupan, bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah, kami tetap setia. Kami tetap mengarahkan dan memfokuskan setiap pandangan kami, kehidupan kami, hanya kepada Tuhan, bukan kepada apa yang ditawarkan oleh dunia. Kami tetap menggantungkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan, karena kami percaya Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup yang akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal itu. Bapa di dalam Yesus Kristus, saat ini kami ingin menyerahkan setiap harapan-harapan dalam jerih juang kami, teristimewa dalam pelayanan yang boleh kami laksanakan di Resort GKI Puruk Cahu. Kami serahkan jemaat-jemaat yang menjadi bagian dalam wilayah pelayanan Resort GKI Puruk Cahu. Khususnya saat ini kami ingin menyerahkan jemaat Ephrata Wahyu di Rungpundu dan Biha. Tuhan berkati jemaat di sana, pelayanan yang boleh dilaksanakan, rencana-rencana dan program-program jemaat, demikian juga pemberitaan Injil. Biarlah kiranya kesaksian dalam pemberitaan Injil, pelayanan yang boleh diberikan ini memberikan manfaat bagi jemaat. Jemaat bertumbuh dalam pengharapan iman yang kokoh di dalam Tuhan, di tengah tantangan dan pergumulan kehidupan yang dirasakan. Sungguh saat ini pun kami percaya bahwa kekuatan yang boleh Tuhan beri, penyertaan yang boleh Tuhan nyatakan, membawa kami semakin tekun setia dalam pelayanan, semakin giat untuk boleh bersekutu, bersaksi, dan melayani dalam tanggung jawab tugas pelayanan kami di tengah jemaat. Jikalau ada banyak jemaat yang mengalami pergumulan, mereka yang berduka, mereka yang pada saat ini kehilangan, mereka yang dalam keadaan sakit, jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan secara fisik bahkan secara mental, kami serahkan semuanya dalam tuntunan Tuhan. Kekuatan, penyertaan, dan kasih setia Tuhan yang akan selalu ada dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapa di surga, persiapan dalam rangka kami akan melaksanakan pembinaan pendeta dan pertemuan suami istri non pendeta sekawasan Das Barito dan juga Murung Raya. Kami serahkan itu dalam penyertaan Tuhan yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan November nanti. Persiapan boleh berjalan dengan baik, dengan lancar atas pertolongan Tuhan. Minggu yang akan datang kami persiapkan diri kami untuk menjadi bagian dalam perjamuan kudus, dalam rangka kami merayakan PI sedunia. Tuhan memberkati agar boleh kami laksanakan dengan sukacita. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, kami serahkan para pemimpin kami,
dalam kasih setia Tuhan. Semakin berhikmat, bijaksana, melayani dengan sukacita, menjadi pemimpin yang berkarakter Kristus dan senantiasa takut akan Tuhan dalam hari-hari hidup. Itulah harapan kami Tuhan sebagai masyarakat dan jemaat-Mu, sehingga dengan demikian kami percaya melalui para pemimpin yang boleh memimpin yang ada di Murung Raya ini, juga yang ada di setiap instansi pemerintah di Kabupaten Murung Raya ini diberkati. Anak-anak Tuhan sebagai pemimpin boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan setia dan sukacita. Bapa yang Maha Kasih, banyak hal yang ingin kami minta kepadamu. Namun kami percaya Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami di tengah dunia ini. Karena Tuhanlah sumber segala sesuatu dalam hidup kami. Bukanlah atas kehendak kami, jadilah kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur dalam satu nama berkuasa atas hidup kami, Yesus Kristus, Tuhan, dan yang senantiasa selalu mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.